Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin, yang masih memberikan kita tentunya banyak kenikmatan, di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman, serta nikmat keistiqomahan kita di atas jalan menuntut ilmu, sehingga pada pagi hari ini kita kembali membuka kitab yang isinya berupa penjelasan dari risalah Al-Usul As-Salasah, tiga landasan, tiga prinsip yang wajib diketahui oleh seseorang yang menjalani agama Islam, yang mana penjelasan ini ditulis atau dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, kita lanjutkan pertemuan pagi hari ini dengan membaca firman Allah surat Al-Imran ayat 64, begitu pula syarah dari Syekh Saleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Tafadhal. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Tarjim. Nah, Jadi ini kul di sini memerintahkan siapa? Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kalimat-kalimat yang ada di ayat ini kepada ahli kitab. Diperintahkan Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan perkataan ini kepada ahli kitab dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Nah, apa? Ya ahlal kitab. Kul, katakanlah wahai Rasul kepada mereka, ya ahlal kitab. Wahai ahlul kitab. kitab. Ta'alau. Ta'alau itu ayo gitu. Ta'al kan Ayo. kemari. Ya, kemarilah. Ayo. Maksudnya apa? Tamassak. Tamassaku. Ya, tamassaka ya tamassaku. Tamassaku. Ya, maksudnya adalah tamassaku. Berpegang teguhlah. Ila kalimatin. Kepada satu kalimat, satu kata. Ya, kepada satu kata. Nah, di sini maksudnya apa? Ketetapan. Kepada satu ketetapan sawa yang sama di antara kita, di antara kalian. Maksudnya tidak diperselisihkan. Kan kalau beda-beda pasti diperselisihkan. Punya saya yang ini, punya saya yang lebih unggul. Nah, jadi kalimat yang satu bisa menyatukan semuanya. Bainana wa bainakum. Allah, nah ini dia. Ya, bahwa Allah na'buda, bahwa kita tidak menyembah illallah, kecuali kepada siapa? Allah Allah. saja. Wala nusyrika bihi, ya, wala nusyrika bihi, dan kita pun tidak menyekutukan Allah
syai'an dengan suatu apapun. Wala yattakhidha. Apa artinya? dan jangan Ya, dan ba'duna di sini sebagai fa'il. dan Dan tidak sebagian dari kita tidak menjadikan menganggap sebagiannya yang lain sebagai apa? Rob Arbab, Rob, tandingan-tandingan dari selain Allah. Ya, sebagai Tuhan selain Allah, Arbab. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Nah, fa in tawallaw, maka jika tawalau fa'ilnya hum, mereka ini berpaling. Siapa yang dimaksud mereka ini? Ahlul kitab. ahli kitab. Ya, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, asyhadu, ishhadu ini fil amr ya. Ishhadu, Misalnya, saksikanlah bi anna muslimun, bahwa kami adalah orang-orang ya muslimun. Apa muslimun maknanya? yang berserah diri. Iya, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada siapa? Lillahi, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita langsung baca penjelasan dari Syekh Shalal Fauzan. Tafadhal. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح حفظه الله تعالى: وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الآية من سورة آل عمران. آه Ali Imrani atau Ali Imrana? آل عمران نزلت في وفد نجران. Nazalat. نزلت في Hmm. وفد نجران. Iya, أن wafdi Najran. Wafat itu rombongan. Lanjut. Najranin Nasara. نجران النصارى الذين قدموا على النبي صلى الله عليه Ya, وسلم. Qadimu. قادم قدموا Qadima. Datang الذي kepada. قد الذي قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه Betul. وسألوه. Nazaruhu. Berdiskusi. وحصل بينهم وبينه كلام طويل. Hah? كلام Ish. كلام طويل. Ya. كلام Kalamun طويل. tawilun. Asola kan fi'il. Fa'ilnya siapa? Kalamun tawil. كلام. Kalam. وهم Wahum. وهم نصارى من نصارى العربي. Ya. وفي النهاية طلب النبي Tolaba. وفي النهاية طلب النبي صلى الله عليه وسلم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم Ya. المباهلة. Al-mubahalata. Nggak mungkin dia jadi fa'il نعم. dari tolaba. طلب نعم Kalau jadi fa'il طلب tolaba pasti tambah taksubun. Fa'ilan nabi. Oke. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. La'natallahi 'alal kadhibin. Baik, الكاذبين. terjem. Eh, dan Ayatnya firman nggak Allah usah ya. Ta'ala Ayatnya, ayat tersebut. ya langsung ayat ini aja. Ayat ini. Ayatnya nggak ayat usah ini terjemahkan, tadi sudah. ayat ini merupakan dari surat Ali Imran, yang mana ia diturunkan, Turun, eh, turun. ya dia turun pada rombongan. Fi itu tentang di sini. Tentang Oh, apa? Menceritakan ayat ini turun, asbab nuzulnya turun. ini. Asbabun nuzulnya ini turun menceritakan tentang apa? Rombongan dari Najran, orang-orang Nasrani Najran. Nah, yang mana mereka qadimu Datang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka ber, berdiskusi. berdiskusi.
dan bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Iya. Wasallam. Dan dari hal tersebut Musola ini terjadi. terjadi eh, kalimat yang panjang antara mereka dan antara Nabi. Iya, jadi terjadi dan pembicaraan yang sangat panjang karena diawali dengan diskusi lalu tanya jawab. Wahum, dan mereka yakni dan orang-orang mereka Nasrani adalah ya. orang-orang Nasrani dari Nasrani Arab. Iya, Nasrani Arab. Wafin nihayah dan Dan di Nabi akhir diskusi Shallallahu Alaihi tersebut, Wasallam nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta uh, agar mereka bermubahalah. enggak, bukan. Dan Nabi kita meminta dari mereka mubahalah. Apa itu mubahalah? Bukan, mubahalah itu adalah memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau dusta. Nanti dijelaskan di sini. Nah, Gitu. uh, Mubahalah itu adalah memohon kutukan kepada Allah untuk dijatuhkan kepada orang yang salah atau dusta. Nah, siapa yang dusta, ia akan terkena laknat dari Allah. Itu yang dimaksud dengan mubahalah. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di sini. Surat Ali Imran ayat 61 terjemahkan. Di atas tidak ada, tadi 64. uh, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, marilah kita memanggil anak-anak kita dan anak-anak kalian dan istri-istri kami dan istri-istri kalian dan diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah Iya, bermuamalah, bermubahalah agar eh, agar kita agar laknat agar Allah laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. ia alal kadzibin. Lanjut. فلما طلب منهم المباهلة خافوا ولم يباهلوه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام ودفعوا له الجزي الجزية لأنهم يعلمون أنهم على باطل وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan ketika Nabi meminta dari mereka untuk untuk bermubahalah, mereka takut dan akhirnya mereka tidak dan akhirnya Nabi tidak Mereka, oh, dan mereka tidak bermubahalah kepada Nabi alaihi ya, salatu wassalam, dan mereka dafa'u dafa'u membayar. membayar kepada Nabi jiziyah. Iya, membayar jizyah. Jizyah dikarenakan mereka tahu bahwasanya mereka di atas kebatilan dan Iya, di bahwasanya atas beliau kebatilan. adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah sallallahu alaihi Betul, wasallam. kalau mereka bermubahalah kepada Nabi kita Muhammad SAW pada saat itu, maka laknat Allah akan turun kepada mereka. Mereka pun takut. Baik, lanjut. Nah, situ ada nabtahil dijelaskan Akhir sebagaimana ada ini pada di ayat ya. nah, Apa itu nabtahil? Mana tadi tulisannya? Ini dia. Summa nabtahil fanaja'ala anatullahi 'alal kadhibin. Yaitu nad'u meminta jadi bil'anah 'alal kadhib minna. Ya meminta kepada Allah agar Allah melaknat kepada orang yang berdusta minna di antara kita. Ini yang dimaksud dengan mubahalah. Wa kanu, وكانوا يعلمون أنهم هم الكاذبون. nah, terjemahkan wa dan kanu dan mereka itu dan ternyata mereka sudah itu tahu ya. sudah mengetahui bahwasanya mereka itu adalah orang yang berdusta. Iya, orang-orang yang berdusta. Lalu lanjut, walau Walau bahaluhu lan nazalat alaihim alaihimun naru naro. nara wa nazalat alaihimun nara wa ahraqathum Iya, fi wa makan. ahraqathum fi makanihim. Seandainya mereka bermubahalah untuk Nabi, eh, maka niscaya akan turun kepada mereka api
Iya, siksa an-nara. Siksa neraka. Dan ahraqat hum, Hum ahraqat membakar mereka dan membakar. Nah, yang mana api itu akan membakar mereka di tempat di mereka. tempat-tempat mereka. Faqalu, maka mereka pun berkata, la, tidak. Nah, Ya, nggak mau, maksudnya nggak mau bermubahalah. Nah, dia maunya apa? Lakin nadfa'ul jizyata. Kami mau bayar jizyah saja. Wala, ya, nubahilukum. Nah, yang tadi salah ya, itu walam yubahilu. Kan fa'ala yufa'ilu wazannya. Mana tadi? Nah, ini. Walam yubahiluhu. Bukan yubahalu, tapi yubahiluhu. nah, Nah, nah ini nubahilukum. Mudhari'. Wala nubahilukum. Dan kita tidak mau bermubahalah kepadamu. Kum sebagai bentuk penghormatan. Nah, faqabla, qabla Nabi sallallahu alaihi afwan, wasallam. ya, bukan qabla, ini qabila. Oh, Faqabilan nabiyyu faqabila Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-jizyah, al-jizyatah. jizyata. Mm-mm. Nabi menerima dari mereka jizyah mereka. Ya, lanjut. Laqad Laqad tabayy- tabayyana. laqad tabayyana lahum anna Allah amarahu bima fi hadhihi al-ayati. Nah, Sesungguhnya sungguh tabayyana telah dijelaskan, telah jelas. telah jelas bagi mereka bahwasanya Allah memerintahkan memerintahkan dia dengan apa yang ada di dalam ayat ini. Iya. وهذه الآية فيها معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله. Ya, ini perintah Nabi untuk disampaikan kepada ahlul kitab. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amarahu, hu-nya kembali ke siapa ini? Amaruhu hunya ke ahlul kitab. Eh, ahlul kitab, betul? Bahwasanya Allah merintahkannya, iya Ustaz. Hah? Kok hu tapi lahum anallaha amarahu kepada Nabi. Ya, terhadap apa yang ada pada ayat ini. Nah, Nah, jadi Nabi benar-benar menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ahlul kitab. Taib, wa hadhil ayatu fiha ma'na la ilaha illallah qauluhu alla na'budu. Dan ayat ini di dalamnya terdapat makna la ilaha illallah. Ya. Alla na'budu, jangan kami tidak menyembah. Hadza an-nafi. Dan ini adalah penafian. Sebagaimana kalimat tauhid diawali dengan huruf la, menafikan terlebih dahulu, menjauhi tauhid terlebih dahulu, baru menetapkan makna bahwasanya berhak disembah adalah Allah. Itulah konsekuensinya. Dan sungguh terbalik orang di zaman sekarang menetapkan dahulu, lalu dia tidak menafikan. Nah, jadi terkadang demikian. Kalau kita menetapkan dahulu, terkadang kita tidak menafikannya, menafikan sesembahan yang lain. Tapi kalau kita sudah menafikan sesembahan yang lain, maka pasti kita akan mudah untuk menetapkan sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu ilallaha, ilallaha ini dia dahulu dengan istisna, pengecualian, berarti adanya penetapan di sini, ilallaha, begitu. Ya, hadal isbat, inilah isbat, makna isbat, penetapan. Wa hadha huwal aidu alladhi, ya. Hadha huwal adu alladhi qamat lahu as-samawatu wal wal ardu, ya. Dan inilah yang dimaksud dengan apa namanya? Keadilan, ya, keadilan. Qamat yang
tegak baginya as-samawatu wal ardu. Langit dan bumi ini koma tegak untuknya. Gitu. Untuk keadilan tersebut. Ya, as-samawat fa'il dari qomat. Was-samawatu wal ardu qomat. Maka langit dan bumi ini tegak qomat, ya, ala tauhid, di atas tauhid wal adli dan juga keadilan. La nusyriku fi ibadatihi syai'a. Kita tidak boleh menyekutukan, ya, dalam peribadatan sedikit pun, ya, lal masiha, tidak kepada Isa, tidak boleh kita serahkan ibadah kita kepada Isa al-Masih, ya, Isa al-Masih. Alladzi taz'amuna, yang taz'amuna, kalian menyangka, kalian mengira, annahu rabbun, bahwasanya al-Masih ini adalah Rob, Tuhan. Wa ta'budunahu, dan kalian pun akhirnya menyembah Nabi Isa min dunillah, dari selain Allah, dan tidak pula selain dari Al-Masih, wala ghairul Masih, dan tidak pula boleh kepada, selain Isa Al-Masih. Hatta sekalipun bahkan tidak boleh kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika kita bersaksi dua kalimat syahadat, sampai ke lafaz persaksian bahwa Nabi adalah utusan Allah, ada kata-kata sebelum itu. Apa? Ada kata apa sebelum Rasulullah? Itu sebelum Wa Rasulullah. anna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Aduh, Ada Rasul. kata-kata abduhu. Berarti Nabi Muhammad ini masih hamba. Gitu. Masih hamba, hamba Allah. Istimewanya baru yang setelahnya, Rasuluhu, utusan Allah. Karena masih hamba, maka Nabi Muhammad tidak berhak untuk dipertuhankan. Begitu. Wala Muhammadun alaihi salatu wassalam, wala, dan tidak boleh kepada ahadun minal anbiya. Satu nabi dari para nabi. Ya. Wala minas salihin, dan tidak boleh juga membuat tandingan Allah dari orang-orang soleh. Wala minal aulia, begitu pula dari aulia, wali-wali Allah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Nah, lanjut, wala yattakhidha ba'duna ba'dan. Dibaca. Wa- ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله Nah, كما اتخذتم. Nah, kama ittakhadtum al-ahbara war-rahban. Ya, al-ahbar, ahbar ini jamak dari rahib. Ar-rahban sama rahib. Gitu. Jadi kalau ahbar ini adalah apa? Ahbar ini para ulamanya orang-orang, Nasoro. Gitu. War-rahban ini adalah ahli ibadah mereka. Ahli ibadahnya Ahlul Kitab. Kalau Pak ini para ulama ahbarnya. Para ulamanya Ahlul Kitab. Jadi di sini melarang kan? Wala yattakhidha ba'duna ba'dan. Dan sebagian dari kita tidak menjadikan sebagiannya yang lain sebagai apa? Rob, tandingan, ya, untuk Allah. Nah, sebagaimana hal ini kalian jadikan rob-rob, ya, apa namanya, rohib-rohib, ya, rohban ini sebagai apa? Arbaban min dunillah. Rob, Tuhan dari selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahid. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada ilah yang satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka ini menjadikan siapa? Rahib-rahib, ulama-ulama mereka ini sebagai apa? Rob.
Tuhan dari selain Allah, dan juga Al-Masih, ya Nabi Isa bin Maryam ternyata dijadikan pula Tuhan oleh mereka. Sungguh kekufuran yang sangat besar. Lanjut. Wattikhadul ahbar. واتخاذ الأحبار واتخاذ الأحبار Hah? والرهبان Ittikhazu. أحباري Masdar. واتخاذ الأحبار والرهبان من دون الله بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه طاعتهم Ya, annahu ta'atuhum. في في تحليل Ya, ما bitahlili حرم ma الله harrama. Bitahlili ma. في تحليل ما حرم الله Ya. وتحريم Watahrimi. ما أحل الله. Nah, stop. هذا Terjemahkan. مع نعم. Dan apa ini ittikhad Ya, eh, ternyata mereka ini yang menjadikan rahib-rahib, ulama mereka dan ahli ibadah mereka menjadi sesembahan dari selain Allah. Bayyanahu Rasulullah SAW. Nabi kita Muhammad SAW telah menjelaskannya. Ya, telah menjelaskannya tentang apa? Tentang annahu, bahwasanya hu di sini maksudnya apa? Kembali ke ittikhazul ahbar war ruhban. Menjadikan rahib dan ahbar sebagai rob. Ta'atuhum. Maknanya apa? Jadi dia itu mentaati mereka, mentaati rahib dan ahbar tadi. Begitu. Fi tahlilin, ya. Dalam apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi tunduk patuh dia kepada siapa? Kepada ulama batil mereka. Kepada siapa? Kepada ahli ibadah tauhid mereka. Ahli ibadah dan para ulama mereka yang jahil telah menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu mereka ikuti. Jadi di situ maksudnya. Ya, taat mereka bukan lagi kepada Allah melainkan taatnya kepada siapa? Ulama dan ahli ibadah jahil mereka. Begitu pula dia pun mengikuti pendapat yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini sungguh kebatilan, ya, dan juga kemungkaran. Inilah makna, ya, hadza ma'na ittikhazuhum. Inilah makna menjadikan mereka rob dari selain Allah, begitu. Karena hak penghalalan dan hak pengharaman itu adalah hak apa namanya itu? Istilahnya apa? Yang nggak bisa diganggu gugat. Prerogatif apa? prerogatif Hah? prerogatif Iya, milik Allah semata, milik Allah semata. Jadi kalau kita ingin menghukumi halal, hadza halalun wa hadza haramun, harus disertai dengan apa? Dalil, begitu. Oke, lanjut, idza kadu. إذا إذا كانوا يحللون ما حرم الله ويحرم ويح Wa yuharrimuna harrama yuharrim, ويحرم mengharamkan. ويحرمون ما أحل الله فإذا أطاعوهم في ذلك فقد اتخذوهم أربابا. Nah, Dan cukup. jika Nah, nah, dan jika jika mereka mereka ya menghalalkan. Nah, kanu yuhalliluna, fa'ilnya siapa? Humnya kembali kepada siapa? Rahib dan rahib ahbar. Ya, rahib dan ahbar. Apabila rahib dan ahbar mereka ini menghalalkan maharam Allah, apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma ahallallah, dan mereka pun mengharamkan apa yang Allah halalkan, fa idza ata'uhum, dan jika, ya, mereka ini orang Nasara ini mengikuti mereka, mengikuti rahib dan ahbar mereka fidzalika, hal tersebut. Nah, disinilah maka sungguh sejatinya orang Nasara ittakhuzuhum, ya, ittakhuzuhum,
ternyata mereka telah menjadikan rahib mereka ini sebagai arbaban rob, tandingan untuk Allah, ya, rob dari selain Allah. Inilah kesyirikan yang sangat besar. Li'anna alladziina yashra'u lin-nas. Kenapa? Ini alasannya. Karena ya, dia menyangka yang menetapkan syariat kepada manusia. Ya. Karena yang menetapkan syariat kepada manusia, afwan. Li'anna alladzi, karena sejatinya yang menetapkan syariat kepada manusia, wa yuhallilu wa yuharrimu, dan yang menghalalkan serta mengharamkan, ini adalah siapa? Huwallahu subhanahu wa ta'ala. Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak berhak sedikit pun mensyariatkan ini baik loh, ini halal loh. Lalu bagaimana dengan para ulama yang mengatakan ini halal, ini haram? Tidak, itu namanya menafsirkan. Maka para ulama itu ketika menjelaskan ini halal, ini haram, langsung disertakan dalil. Bagaimana istinbat hukumnya. Contoh, lihat fatwa-fatwa dari lembaga kita. Contoh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Di bawahnya itu ada pengambilan dalil istinbat hukum. Ya, di atasnya adalah fatwanya. Bahwasanya miras ini adalah minuman yang haram. Apa landasan hukumnya? Dikasih dalilnya. Itu menjelaskan hukum Allah. Jadi sejatinya yang mengharamkan itu bukanlah MUI, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Lalu bagaimana dengan hukum-hukum yang dalilnya itu ya khusus begitu, tidak secara global? Ya para ulama yang menjelaskan, yang mengelupas, yang membuka gitu. Sejatinya yang mengharamkan dan menghalalkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu bagaimana ada timbul perbedaan antar ulama? Nah, itu adalah metode pengambilan hukum yang berbeda-beda dari setiap orang melalui pengamatan yang berbeda-beda. Baik, lanjut. Fa'in tawallau. فإن تولوا ولم يقبلوا دعوة التوحيد فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dan seandainya mereka Berpaling berpaling dan dan mereka tidak tidak menerima dakwah menerima tauhid, dakwah tauhid, maka maka katakanlah kepada mereka, karena kepada mereka saksikanlah bahwasanya kami seorang muslim, kami adalah muslim. iya, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Asyhaduhum, ya, Asyhaduhum ala annakum muwahhiduna wa annahum kuffarun. aku Eh, bersaksikan kepada wa mereka annahum, ala annakum, bahwasanya kalian adalah orang-orang yang bertauhid dan wahai mereka adalah orang-orang kafir. Kafir. ya, dan bahwasanya mereka adalah orang kafir. Bayyinu lahum, ya, jelaskanlah kepada mereka butlana, batilnya mahum alaihi, apa yang mereka yakini. Mahum alaihi, apa yang mereka ada di atasnya, maksudnya apa yang mereka yakini. Fafi hadhil ayati, dan pada ayat ini juga terdapat apa? Konsekuensi al-baro'ah, berlepas diri, min dinil musyrikin, dari agamanya orang-orang musyrik, ya, wal musarahatu bidzalik, dan terang-terangan menjelaskan kesyirikan, kebatilan mereka bidzalik. Ishadu bi anna muslimuna. Lanjut, saudara. Isyhadu bi anna muslimuna. Eh, Saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Fafi hada eh, fafi hada wujubu Hmm. wujubu i'lana butlan I'lani mudhaf ilaih. Wujubu i'lani butlani ma'alaihi wujubu al-musyrikun. i'lani butlani ma alaihi musyrikuna. Dan di dalam ayat ini, di dalam perkataan ini ada kewajiban untuk memperingatkan Memberitahu.
memberikan peringatan kepada kebatilan eh, atas apa ya, pada diri mereka orang-orang musyrik. Wa ada masukut, wa ada musukuti an dzalika, dan tidak hanya berdiam diri dengan hal tersebut, yakni kebatilan. Wal i'lanu an butlani syirki war raddu ala ahlihi, Dan dan memberitahukan beritahukan tentang tentang kebatilan syirik dan bantahan kepada pelakunya. iya gitu, membantah pelakunya. Taib al-khulasah. Nah, khulasah di sini kita akan mengambil faedah syurut kalimat la ilaha illallah. Syarat kalimat tauhid. La ilaha illallah laha ruknan. Ya. Bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Ingat rukun ini namanya ya, bukan makna. Apa rukunnya? Itu an-nafi wal itsbat, yaitu penafian dan juga penetapan. Sering diulang-ulang ini. Fa'idha kila laka, maka apabila dikatakan kepadamu mahiyya arkanu la ilaha illallah, apa sih rukun kalimat la ilaha illallah? Fatakul, maka engkau katakan an-nafi wal itsbat. Gitu. Penafian dan penetapan. Di mana penafiannya, di mana penetapannya? Penggal katanya. La ilaha penafiannya, illallahu ini adalah penetapannya. Ya. Ya, la ilaha maknanya apa? Nafyu lil ubudiyati amma siwallahi ilallah, hadza itsbatu lil ubudiyati lillahi wahda la syarikalah. Itu kata Syekh. Menafikan kepada sesembahan selain Allah. Lalu itsbatun lil ubudiyati lillah, menetapkan sesembahan hanya milik Allah semata, la syarikalah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ini dua rukun dalam kalimat tauhid. Lalu kalimat tauhid juga memiliki syarat. Nah, ini dia nih. Wa syurutuha sab'atun. Ya. Wa syurutuha sab'atun la tanfa'u illa bihadhihi syurut. Dan tidak akan bermanfaat kalimat tauhid ini kecuali pelaku orang yang mengikrarkan kalimat tauhid menerapkan 7 syarat ini di dalam kehidupannya. Ya. Di dalam kehidupannya. Nazamaha ba'duhum. Nah, sebagian mereka, sebagian ahli ilmu, nazamaha menjadikan ini sebagai nazam syair agar mudah dihafal. Biqaulihi, biqaulihi, dengan perkataan, dengan firman-Nya, ilmun yakinan wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa qiyadil qabuli laha. Taib. Nah, ini dia. Ada 7. Ya, syarat kalimat tauhid adalah ilmu. Kita harus mengilmui, berarti mengenal ma'rifah. Mengenal siapa? Mengenal Allah, hak-hak Allah. Ya, kewajiban kita yang harus kita penuhi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, dan kita harus yakin. Yakin bukan hanya ketika mengucapkan kalimat la ilallah, tapi juga diimplementasikan dengan amal ibadah. Ikhlas, kita harus ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya apa? Memurnikan ibadah, memurnikan hati kita, ibadah kita hanya diberikan kepada Allah. Sidquka, jujur, ya, jujur kita dalam beribadah. Lalu mahabbah, ketika semua ini sudah ada, maka akan tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada Allah. Lalu inqiyat, ya, inqiyat ini akan tunduk, berserah diri. Karena kita sudah cinta, kita akan patuh tunduk. Ya, al-imtithalu ghamiri wajitinabu nawahi. Yang nanti dia akan berujung pada ketakwaan yang sebelumnya melalui keimanan. Ya, kalau orang sudah cinta maka iman begitu. Nah, tapi sebelumnya diawali dengan ilmu, maka dia tidak akan tersesat. Nah, kalau dibalik mahabbah dulu baru ilmu, nah itu salah. Gitu. Mahabbah ini akan menyesatkan. Tapi kalau kita sudah awali dengan ilmu, lalu kita tumbuhkan mahabbah, kita akan benar dan lurus jalannya. Wal qabul, dan kita terakhir akan menerima takdir Allah. Ya.
Sejatinya itu baik. Walaupun di antara takdir Allah menurut kita ada yang mungkin belum baik karena tidak sesuai apa yang kita inginkan. Tapi intinya kita akan pasrah menerimanya. Taib, ini penjelasan berikutnya fal ilmu. Kita habiskan. Fadal dibaca lalu diterjem. Nah, qala syarih fal ilmu didduhu al jahlu, dan ilmu jawaban lawannya adalah jahil, kebodohan. Ya. Falladhi yaqulu, dan yang dikatakan eh, dan yang Yang mengatakan faladhi, mengatakan dan yang dan yang mengatakan mengatakan kalimat atau yang la ilaha mengikrarkan. illallah, nah, la ilaha illallah bilisanihi wa yajhalu ma'naha, hadza la tanfa'uhu la ilaha illallah, dan yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya, dan dan dia tidak mengetahui maknanya, ini hal tersebut tidak bermanfaat baginya la ilaha illallah. Iya, maka kalimat la ilallah yang ia ikrarkan tidak bermanfaat sedikit pun ya terhadap dirinya. Dia mengucapkan apa yang dia tidak tahu. Sungguh memalukan. Lanjut al-ikhlas. Oh, yakin dulu. Oh Wal ya, oke. yaqin. Yakin? Nah, Wal yaqinu fala yakunu ma'ahu syakkun, ya. dan yakin maka tidak ada Tidak bersamanya itu boleh keraguan. ya, tidak boleh Tidak ada boleh. bersamanya keraguan-raguan. Jadi ketika kita beragama Islam beribadah, kita nggak boleh ragu. Kita harus yakin. Ya. Kalau sudah yakin, keraguan akan hilang. Lianna ba'dhan nasi qad ya'lamu ma'naha, dikarenakan sebagian manusia itu mengetahui maknanya, makna kalimat la ilaha illallah, Ya. terkadang mengetahui makna la ilaha illallah, walakin indahu syakkun Syakun. fi Tidak. dzalika. Akan tapi bersama dengan hal tersebut mereka ragu, mereka ragu Iya. terhadap Ketika mereka telah terhadap mengetahui kayak kita nih misalkan, ya kita telah mengenal kalimat la ilallah, memiliki dasar ilmu terhadap hal tersebut. Tapi ada saja kalanya kita ragu ya terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika dihadapkan dengan situasi-situasi atau kondisi tertentu. Maka kita belum menerapkan poin al-yakin syarat kalimat tauhid ini. Nah, maka ini harus diterapkan setelah kita mengilmui. Lanjut falaisa. laisa ilmuhu bisahihin, Nah, sehingga ilmunya masih belum benar, betul. tidak benar. Karena kalau orang Eh, mengilmui betul-betul dia akan yakin di dalam hati, di dalam dirinya mantap, jiwanya kokoh. Nah, lanjut. Labudda la ayat. budda an yakuna indahu yaqinun bila ilaha il bila ilaha illallah wa annaha haqqun, Nah, maka selanjutnya harus labudda harus maka harus ayakun dia tersebut indahu yakinun memiliki apa keyakinan yakinan. kepada kalimat la ilaha illallah wa annaha bahwasanya kalimat ini adalah hakun benar. Konsekuensinya pun juga harus diterapkan. Baik, lanjut al-ikhlas. Wal ikhlasu didduhu asyirku. Nah, Ikhlas lawannya adalah syirik. Ba'dun nasi yaqul la ilaha illallah, sebagian manusia mengatakan la ilaha illallah, walakinnahu la yatruku syirka, akan tapi mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Eh, mislu ma huwa al-waqi'u al-ana inda ibadil quburi, sebagaimana hal tersebut terjadi sekarang pada orang-orang yang menyembah kuburan. nah, Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah. Eh, pada hal tersebut tidaklah bermanfaat bagi mereka la ilaha illallah, lianna min syurutiha tarkus syirki, karena di di antara syarat-syarat la ilaha illallah adalah meninggalkan kesyirikan. sahih. Begitu pula kalimat yang sering dia lontarkan ketika membaca surat Al-Fatihah Sab'ul Mathani, surat yang diulang-ulang fi kulli raka'atihim.
pada setiap rakaat mereka ketika sholat, inna sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mana iyyaka na'budunya, ya, padahal maf'ulnya sudah dimajukan, memberikan taksis pengkhususan bahwasanya orang yang mengatakan tersebut hanya menyembah Allah saja. Tapi ketika di luar salat, makanya ketika ngaji tasawuf begitu kan, banyakkan mereka itu mengaji tasawuf, ya, sejatinya mereka belum sholat. Nah, ada sebuah kitab bagus, ya dikarang oleh ahli hikmah di kalangan mereka pun mengenal dan mereka juga membaca dan membahas. Kitab Tajul Urus karya Ibnu Athaillah Skandari membahas sholat dari perspektif tasawuf, dari perbuatan ihsan, bagaimana menghiasi akhlak kita ketika kita telah sholat. Nah, ya. Jadi sejatinya kita menegakkan sholat bukan hanya ketika kita sedang sholat, tapi ketika di luar sholat pun harus memberikan efek terhadap akhlak kita. Salah satu akhlaknya ya mungkin bisa bertutur kata yang baik. Nah, tapi yang paling penting di sini meninggalkan kesyirikan. Baik syirik dalam amalan maupun syirik dalam ucapan. Barakallahu fikum. Lanjut al-qasd as-sidqu. Wasidqu diddul kadhibi. Dan jujur adalah lawannya adalah kadzib, bohong, Didduhu dusta. al-kadzibu. Lawannya adalah al-kadzibu. Nah, itu al-kadzibu. Li'annal munafiqina yaqulun, dikarenakan orang-orang munafik mereka mengatakan la ilaha illallah lakinnahum kadzibuna fi qulubihim, akan tapi mereka eh, mendustainya, berdusta di hati mereka, di Ya, hati-hati mereka mereka. adalah orang-orang yang berdusta di dalam hati mereka, la ya'taqiduna ma'naha. Dan mereka pun tidak meyakini maknanya, makna kalimat tauhid yang mana la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau Allah Azza wa Jalla, kalau Allah Subhanahu wa taala. Apa ayatnya dibaca dan terjemahkan surat Al-Munafiqun ini. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم jika datang kepadamu orang-orang munafik dan mereka mengatakan kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah dan Allah tahu bahwasanya engkau adalah utusannya dan Allah menyaksikan bahwasanya orang-orang munafik orang-orang munafik itu mereka benar-benar berdusta. Iya, Mereka lakadzibun lamnya apa? Lam apa nih? Lakadzibun kan lamnya apa? dalam taukid, Lam mudzahlaqah ya. oh Ya, mudzahlaqah, nah, ya nama lain dari lam taukid, lam mudzahlaqah. mudzahlaqah, Yang dia hanya muncul pada khobarnya inna. Lakadzibun kan khobar dari inna. Gitu. Itakhazu aimanahum, yang mana orang-orang munafik ini hanya menjadikan sumpah mereka Iman-iman. sebagai apa? Junnah, tameng. Amin. Taif al mahabbah. Lanjut. Wal wal mahabbah. mahabbatu wal mahabbatu an takuna muhibban li hadhihi al kalimati waliyan li ahliha. Dan mahabbah atau cinta adalah menjadikan kecintaan pada kalimat ini, perkataan ini, Kalimat la yang ilaha illallah. la ilaha Wali. illallah, dan menjadikannya wali, Loyalitas. dan Kalian ini kita berloyal kepada berloyalitas kepada siapa? Kepada ahlu tauhid, yaitu orang-orang Allah. muwahhid. Nah, jangan sampai orang yang bertauhid kita jauhi. Itu saudara kita. Ya gitu. Yang harusnya dijauhi, yang dibarokkan itu adalah orang-orang kafir yang sudah jelas tidak beriman kepada Allah. Gitu. Tapi saudara kita yang muslim, apalagi yang muwahhid, wajib kita berloyalitas kepadanya, membantunya. Demikian. Amalladzi la yuhibbuha. Adapun orang yang tidak mencintai, ya, kalimat tauhid, au la yuhibbu ahlaha, atau dia tidak mencintai orang-orang muwahhid, orang yang bertauhid, fa innaha la tanfa'uhu. Maka sesungguhnya haknya kembali ke kalimat tauhid la ilaha illallah,
tidak bermanfaat. Hu kembali kepada sahib. Ya, sahib yaitu qari, orang yang membaca atau mengikrarkan dirinya terhadap kalimat tauhid tersebut. Nah, al-irqiyah. والانقياد ضد الإعراض والترك. Nah, Dan inqiyad berpegang teguh ya adalah lawan irqiyah dari berpegang teguh, tunduk patuh, ya, lawan dari i'rad, berpaling. berpaling dan Berpaling, lawan dari meninggalkan. meninggalkan. Bahwa inqiyadu lima tadullu alaihi min ibadatillahi wahdahu la syarika lahu. Dan dan inqiyad itu dan ia adalah tunduk kepada Tunduk, apa yang ya, betul, menunjukkan kepada kepada padanya peribadatan kepada Allah berupa ibadah kepada Allah semata. Allah saja dan tidak tidak mensekutukannya La syarikalahu maksudnya tidak ada sekutu bagi Allah. tidak bagi Allah. Nah, Iya, tidak ada sekutu bagi Allah. Wamtithalu awamiri. Nah, ini kan konsekuensi dari takwa. Konsekuensi dari takwa yang muncul dari keimanan. Ya, keimanan pun ini harus didasari dengan rasa cinta, yakin, ilmu begitu. Baru orang itu bisa beriman. Ya. Kan fala yakunul ilmu illa bil ilmi, kata Syekh. Tidak mungkin ada keimanan di dalam diri seseorang kecuali dengan ilmu dia mengetahui. Kalau kita sudah mengawali dengan ilmu, lalu ada keyakinan, lalu pula ada mahabbah, lalu ada inqiyah, tunduk, takwa berarti jatuhnya. Gitu. Yaitu apa? Al-imtithal, melaksanakan seluruh perintah Allah. Madumta, selama, ya, selama engkau madumta i'tarafta, mengakui, mengakui. ya, mengakui wasyahatta, dan juga engkau bersaksi bahwa, dan engkau juga bersaksi annahu la ilaha illallah, bahwasanya, ya, tiada ilah yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yalzamuka, yalzamuka, maka wajib bagimu antan qada, untuk tunduk, ya, antan qada, untuk tunduk li ahkamihi, kepada apa, hukum-hukum Allah, wa dinihi, dan juga kepada agama Allah. Ama antakul, adapun yang mengatakan la ilaha illallah, akan tetapi orang yang mengatakan kalimat la ilaha illallah ini dia apa, tidak tanqadu li ahkamillahi wa syara'ihi, dia tidak tunduk patuh kepada hukum Allah dan juga syariatnya, ya, lagi-lagi fa innaha la tanfa'uka la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah ini tidak bermanfaat sedikit pun qattu bagimu. Lanjut al-qabul. Wal qabulu al qabulu al qabulu manafi li Munafi. munafi Al-qabulul li munafi min raddi. menerima munafi Al-qabul ini artinya menerima dan tidak menolak. Makanya ini al-qabulul munafi lirad, ya. Maksudnya penerimaan apa? yang Tidak menolakkan. menolak. Al-qabul menerima, al-munafi tidak menolak, gitu ya, tidak menafikan, lirraddi. Al-munafi lirraddi maksudnya. Nah, ya. Bi alla tarada syai'an. Maksudnya apa? Bahwasanya engkau, kok tarada sih? Radda ya rudda, tarudda, ya. Bi alla tarudda syai'an. Bi alla tarudda syai'an, kan radda ya rudda. Bi alla tarudda syai'an. Bahwasanya kamu itu tidak menolak sedikit pun syai'an, satupun dari apa, hukuki, hak-hak, ya, kalimat la ilaha illallah, wa matadulu alaihi, dan apa-apa yang menunjukkan atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini, ya, bal, ya, bahkan apa, takbalu kulla, engkau itu menerima seluruh matadulu alaihi, apa yang ditunjukkan kalimat la ilaha illallah ini kepadanya, ya, kepada hak-haknya, ya, takbalu takobbulan sahihan, engkau menerima dengan penerimaan yang benar. Takobulan sebagai maf'ul mutlak, ya, dari takbaluhu.
Ini salah ya, ini taknya ada dua ya di sini kan ya. Harusnya satu. Nah, 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 ya inilah 7 syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu Syekh menambahkan satu lagi gitu. Wazida syartun tsamin, dan ditambahkan syarat ke-8. Ada syair. Wazida thaminuha al-kufrani bima ma'al ilahi minal asya'i qad uliha. Dan ditambahkan syarat yang ke-8 yaitu al-kufran. Kufur bima ma'al ilah, kepada sesembahan yang disembah bersamaan penyembah Allah. Jadi harus kufur juga kita. Ya, ijtinab ya, wajtanibut taghut gitu. Kita harus berlepas diri juga. Nah, ya, minal asya'i qad uliha, dari sesuatu yang telah disembah. Kita harus jauh nah. dari hal tersebut. Yaitu terakhir nih baca ai. Ai al-bara'atu minasyirki, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Fala yakunu muwahhidan hatta yatabarra'a minasyirki. Dan tidaklah ia disebut seorang yang bertauhid hingga ia eh, meninggalkan kesyirikan. Wa Nah, idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan eh, ketika 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 berkata Nabi Ibrahim kepada ayahnya dan kaumnya, sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. nah, Az-Zukhruf ayat 26, As-Sadis wa Ishrun. Hadhihi syurut la ilaha illallah thamaniyah syurut. Jadi totalnya ada 8, tapi yang ma'ruf ada 7. Tapi ketika dipikir-pikir, syarat yang ke-8 ini benar. Sebuah konsekuensi dari makna ya Islam ya. Makna Islam kalimat tauhid tuh al-istislamu lillahi bitauhid. Terus wal inqiyadu bitta'ah. Nah, Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam ya. Makna Islam loh. Makna Islam. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ingat, berlepas diri bukan hanya kepada perbuatan tapi juga kepada pelakunya.